Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aurelia Putri. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penyebaran dakwah Islam pada masa dinasti Umayyah, khususnya di wilayah Afrika Utara dan Andalusia yang sering kita sebut ini sebagai Spanyol. Yang pertama kita akan membahas Afrika Utara. Nah, Afrika Utara ini menurut definisi PBB meliputi Libya, Maroko, Ethiopia, Sudan, Sahara Barat, Tunisia, dan lain-lain. Afrika Utara ini juga sebenarnya Islam sudah masuk ke Afrika sejak masa Khulafaur Rasyidin. Tapi pada masa dinasti Umayyah, Islam ini penyebarannya itu begitu cepat dan pesat. Nah, kenapa? Karena penyebarannya itu sudah terorganisir pada masa dinasti Umayyah ini. Nah, ada tokoh penting yaitu Panglima Aqabah bin Nafi. Nah, beliau ini mendirikan kota di Quraiwan di Tunisia. Nah, kota ini juga dijadikan pusat militer dan pusat dakwah di sana itu. Ada yang lebih kerennya lagi bahwa penduduk asli Afrika Utara itu yaitu namanya suku Barbar. Suku Barbar. Nah, suku Barbar ini awalnya menolak secara mentah-mentah dan tidak menerima adanya Islam. Tapi lama-kelamaan mereka ini mulai menerima dan mulai banyak orang yang masuk Islam. Bahkan ada juga dari mereka itu yang ikut menyebarkan agama Islam ikut menyeberang ke Selat bersama Panglima Tariq bin Ziyad. Nah, nantinya, pokoknya itu nanti kita bahas. Nah, Islam di Afrika Utara itu bukan sekedar objek dakwah, tapi juga sebagai agen dakwah gitu. Fun fact-nya lagi, sahabat Nabi yaitu Bilal bin Rabah, kalian inget kan? Nah, beliau ini adalah orang Ethiopia yang pertama kali masuk Islam dan menjadi muazin pertama pada awal sejarah Islam gitu. Itu adalah tentang Afrika Utara. Kita akan melanjutkan pembahasan penyebaran Islam di Andalusia atau sering kita sebut sebagai Spanyol. Nah, penyebaran awalnya ini pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini memerintahkan Musa bin Nusair untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah barat. Nah, lalu Musa bin Nusair ini memerintahkan Panglima Tariq bin Ziyad untuk membawa pasukan ke wilayah barat tersebut. Tapi pasukannya itu nggak banyak, cuman sekitar 7.000 orang. Tapi semangat mereka itu benar-benar luar biasa untuk menaklukkan wilayah barat itu. Lalu mereka menyeberangi Selat Gibraltar dan selat tersebut dinamai yaitu Jabal Tariq. Nah, kenapa disebut dengan Jabal Tariq? Karena diambil dari nama panglima tersebut yaitu Tariq bin Ziyad. Makanya itu dinamakan Jabal Tariq. Setelah Andalusia berhasil ditaklukkan oleh Islam, nah Islam sendiri itu menyebar dengan begitu cepat dan pesat. Nah, tapi ini tuh bukan cuma sekedar penaklukan biasa, tapi yang luar biasa itu bagaimana Islam sendiri itu membangun peradaban di Andalusia itu, seperti membangun peradaban pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan lain-lain. Nah, semua ini tuh berkembang dengan sangat cepat. Contohnya itu seperti kota Cordoba. Kota Cordoba ini disebut sebagai kota ilmu. Nah, tokoh penting yang berjasa dalam membangun peradaban Islam ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, beliau ini membangun dan berjasa dalam membangun peradaban Islam di Andalusia. Nah, Islam sendiri ini penyebarannya itu bukan hanya lewat kekuasaan saja, tapi dakwahnya itu bisa dilakukan secara damai dan dari orang ke orang juga bisa kan. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini mengirimkan 10 ulama ke wilayah Prancis Selatan dan pegunungan
Prenia. Nah, beliau ini mengirimkan 10 ulama ini untuk berdakwah ke masyarakat yang di sana. Nah, hasilnya itu banyak masyarakat lokal di sana yang benar-benar memeluk Islam dan menerima Islam itu tanpa adanya paksaan. Sekarang aku kasih contoh nyata peninggalan hebat dari dakwah dan peradaban Islam di Andalusia, yaitu Masjid Cordoba. Ini awalnya dibangun sebagai masjid agung oleh umat Islam saat Cordoba menjadi pusat peradaban. Masjid tersebut dibangun oleh Abdurrahman I. Tapi setelah Islam jatuh di Spanyol, masjid ini diubah menjadi katedral. Nah, makanya kenapa masjid ini sekarang itu dinamain Masjid Katedral Cordoba. Arsitektur dan kaligrafi dan ukiran-ukiran yang berbau Islam itu masih ada sampai sekarang, dan ini tuh menjadi perpaduan antara budaya Islam dan budaya Eropa di sana. Ini keren banget tahu, lihat tuh fotonya. Bisa dibayangin ya teman-teman, dari dulu sampai sekarang bangunannya itu masih tetap berdiri, masih tetap awet, masih tetap utuh, masih tetap megah di masa sekarang ini. Nah, bangunan itu tuh ada di Andalusia, yaitu di Spanyol. Nah, Masjid Katedral Cordoba ini jadi saksi sejarah bagaimana Islam pernah memimpin di tanah Eropa. Nah, bukan dengan penjajahan, tapi lewat dakwah ilmu dan seni. Nah, sekarang ini Masjid Katedral Cordoba ini bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi kesimpulannya itu, Islam di masa dinasti Umayyah menyebar ke seluruh dunia bukan hanya lewat kekuasaan militer, tapi lewat kecerdasan strategi dakwah, pembangunan kota, penyebaran ilmu, dan pendekatan budaya. Nah, Afrika Utara dan Andalusia ini adalah bukti nyata bahwa dakwah Islam ini bisa membangun peradaban yang luar biasa dan berdampak jangka panjang hingga sampai saat ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.